Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas di bab 2 pelajaran SKI. Kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Mekah. Sebelum peristiwa Fathu Mekah, maka kita belajar terlebih dahulu, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu sebab terjadinya Fathu Mekah. Nah, adapun pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu agar kalian dapat menjelaskan bagaimana sebab-sebab perjanjian Hudaybiyah, apa isi perjanjian Hudaybiyah, dan apa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, sehingga kalian dapat mengambil hikmah dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, perjanjian Hudaybiyah. Awal terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah 6 tahun ya membina masyarakat Madinah. Jadi selama 6 tahun baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan berhasil membina kota Madinah, yang awalnya Madinah yang bernama Yasrib sering terjadi pertengkaran, peperangan, ya, sehingga tidak ada ketentraman. Yang terjadi di Madinah tiap hari adalah perang. Tapi ternyata setelah masuknya ajaran Islam, apalagi ditambah baginda Kanjeng Nabi langsung membina masyarakat Madinah, alhamdulillah Madinah tidak lagi ada pertengkaran, peperangan di sana sini. Dan bahkan ada tercipta kerukunan yang baik antara yang Islam dengan non-Islam, antara yang Muslim dengan non-Muslim. Walaupun berbeda agama, di sana sudah saling menjaga ketertiban, kebersamaan sebagai sama-sama makhluk Allah. Walaupun berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa, ya. Akan tetapi di situ diikat oleh kebersamaan, yaitu bagaimana membangun kota Madinah dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah 6 tahun baginda Nabi membangun kota Madinah, maka baginda Nabi beserta kaum muslimin ya berkeinginan setelah mendapatkan wahyu dari Allah, perintah untuk melaksanakan haji dan umroh, sehingga baginda Kanjeng Nabi pada tahun ke-6 hijrah itulah beliau berserta beberapa kaum muslimin dengan mengenakan pakaian ihram, yaitu pergi untuk menuju Mekah. Apa tujuannya? Yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah. Kemudian di suatu tempat di daerah Hudaybiyah, baginda Nabi istirahat. Sebelum sampai di Mekah, baginda Nabi istirahat dan mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kaum muslimin bersama baginda Nabi ke Mekah. Tujuannya apa? Damai. Tujuannya bukan untuk perang. Tujuannya untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Mekah. Sehingga mengutus Utsman bin Affan ke Mekah. Karena apa? Mengutus Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan, satu, karena di Mekah banyak keluarganya. Yang kedua, Utsman bin Affan termasuk tokoh yang disegani. Di situ mendapatkan tugas Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan baginda Nabi bersama kaum muslimin datang ke Mekah. Ternyata setelah menemui Abu Sufyan dan yang lainnya itu, masyarakat orang kafir Quraisy tidak percaya hal itu. Sehingga mereka itu menahan, ya, menjadikan jaminan Utsman bin Affan. Jadi ditahan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu terdengar oleh kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah, dan bahkan ada kabar bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh dan sebagainya. Akhirnya disitulah
timbul semangat baru kaum muslimin untuk menegakkan kebenaran. Ya. Di situ minta damai malah menyandra, malah menghukum, malah membunuh. Akhirnya terjadilah yang namanya Bai'atur Ridwan, yaitu perjanjian suci untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat yang luar biasa, sehingga orang kafir Quraisy Mekah itu merasa gentar. Dengan perjanjian Bai'atur Ridwan itu semakin gentar. Orang Mekah itu orang gentar. Karena semangatnya kaum muslimin yang akan menyerang Mekah. Akhirnya maka terjadilah di situ perjanjian. Ada utusan dari orang kafir Quraisy, utusan dari orang kafir Quraisy ya dengan kaum muslimin. Maka adalah di situ ada kemudian perjanjian Hudaybiyah. Tercetuslah perjanjian Hudaybiyah dan kemudian hasil dari perjanjian Hudaybiyah di situ ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah Nabi Muhammad beserta kaum muslimin tidak boleh melakukan ibadah haji pada tahun itu, ditangguhkan pada tahun berikutnya. Kemudian isi di situ juga tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian perjanjian di situ tidak ada gencatan senjata, tidak ada peperangan. Kemudian perjanjian tersebut juga berisi kebebasan untuk bersekutu, untuk bekerja sama. Ya, dibolehkan antara kaum muslimin bekerja sama dengan siapapun, dengan suku apapun dibolehkan. Kemudian dan orang kafir Quraisy yang ikut ke Madinah disuruh kembalikan. Orang kafir Mekah yang ikut orang asli, orang kafir Mekah, orang Quraisy Mekah yang ikut Nabi Muhammad ke Madinah disuruh balik ke Madinah. Sedangkan orang yang sudah ada, orang Madinah yang sudah ada di Mekah nggak boleh ikut Nabi Muhammad. Nah, di situ tidak ada keadilan. Sehingga dengan ada perjanjian ini sebenarnya sebagian kaum muslimin tidak mau menerima hal ini ya, karena mereka mau menangnya sendiri. Dari kalau kita lihat dari hasil perjanjian ini, mereka menangnya sendiri. Akan tetapi Nabi dan Nabi Muhammad itu tetap menyetujui hal itu karena ada 2 hal yang sangat penting yang bisa dijadikan pegangan oleh baginda Nabi. Yang pertama adalah bebas untuk bersekutu dengan siapapun. Artinya di situ ada kesempatan untuk berdakwah. Kemudian yang kedua, tidak ada gencatan senjata. Jadi di situ akan ada timbul perdamaian. Akan aman. Jadi kaum muslimin yang akan berdakwah di Mekah aman. Karena terikat dengan perjanjian boleh bersekutu dengan siapapun. Ya. Sehingga beribadah pun di situ dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy Mekah sudah mengakui adanya ajaran Islam. Buktinya sudah ada kesempatan untuk beribadah haji dan umroh. Ini yang menyebabkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad menerima perjanjian Hudaybiyah, walaupun itu satu sisi menguntungkan orang kafir Quraisy Mekah. Nah, kemudian singkat cerita beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, ada hubungan baik antara kaum muslimin dengan kaum Huza'ah. Orang Huza'ah ada hubungan yang baik. Sehingga mereka itu banyak yang masuk Islam. Nah, karena kaum Huza'ah itu banyak yang masuk Islam, sehingga Bani Bakar merasa iri. Sehingga disitulah memang ada permusuhan antara Bani Huza'ah dengan Bani Bakar. Ini ada permusuhan, sering perang. Karena kaum Huza'ah itu sudah bersekutu dengan kaum muslim dan Bani Bakar bersekutu dengan orang kafir Quraisy, ini ada perseteruan. Peperangan antara Bani Huza'ah dan Bani Bakar berperang. Kemudian permasalahannya Bani Bakar ini dibantu oleh orang kafir Quraisy. Ya, sehingga Bani Huza'ah ini hancur berantakan, banyak yang terbunuh, rumah-rumah banyak yang dibakar, dirusak dan sebagainya. Banyak wanita, anak-anak yang terbunuh dengan peperangan itu. Jadi Bani Huza'ah ini hancur karena Bani Bakar itu dibantu oleh orang kafir Quraisy untuk menghancurkan Bani Huza'ah. Akhirnya Bani Huza'ah inilah laporan kepada baginda Nabi. Ya, katanya tidak ada gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi kenapa ini terjadi? Akhirnya baginda Nabi mengatakan bahwa ini berarti orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Padahal di situ
Ada perjanjian Hudaybiyah yang menyatakan bahwa tidak ada peperangan. Tapi kenapa ini terjadi peperangan sampai Bani Huzail hancur berantakan gara-gara Bani Bakar yang dibantu oleh orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya disitulah karena orang kafir Quraisy telah melakukan pelanggaran Hudaybiyah, maka yang pertama yang harus menerima sanksi dengan sanksi Bani Bakar ya yang telah dibantu oleh orang kafir Quraisy, maka Bani Bakar dan kaum kafir Quraisy itu harus mengganti kerugian. Ya, semua kerusakan itu harus diganti. Rumah yang dibakar dan sebagainya harus diganti. Yang rusak semuanya harus diganti. Kalau tidak mau mengganti, maka yang kedua berarti Bani Bakar dan kaum kafir Quraisy itu harus tidak boleh berhubungan lagi. Harus pisah. Jangan sampai ada sekutu. Kalau memang tidak mau yang kedua ini, berarti perjanjian Hudaybiyah itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya gencatan senjata akan terjadi kembali, peperangan akan terjadi kembali, maka siap-siaplah orang kafir Quraisy menerima sanksi dari pelanggaran Hudaybiyah itu. Nah, dengan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah itulah yang menjadi alasan bagi baginda Nabi dan seluruh kaum muslimin Madinah untuk menyusun strategi, ya, untuk menyusun strategi menyerang Mekah, ya, menghancurkan Mekah, menundukkan Mekah. Ya. Karena orang kafir Quraisy telah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini salah satu alasan, salah satu sebab terjadinya Fathu Mekah. Karena pelanggaran orang kafir Quraisy yang melanggar terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, itulah sejarah kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah dan kenapa terjadi Fathu Mekah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah beberapa sejarah tentang perjanjian Hudaybiyah. Dan untuk tugas silahkan tulis di buku tulisnya ya. Yang pertama, tuliskan isi perjanjian Hudaybiyah. Pertama. Soal nomor 2, siapa yang menulis perjanjian Hudaybiyah? Dan yang ketiga, apa atau sebutkan 3 sanksi yang harus diterima oleh orang kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah, atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang pertama, tuliskan isi perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, siapa yang menulis perjanjian Hudaybiyah. Dan yang ketiga, sebutkan 3 sanksi yang harus dilakukan oleh orang kafir Quraisy atas pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Silakan kerjakan di buku tulisnya. Kemudian japri ke Pak Guru. Dan untuk pertemuan minggu datang kita akan bahas tentang Fathu Mekah. Ini ada hubungannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.